Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Omah Luwanu, Villa tipe Cempaka. Sebuah hunian rumah tinggal modern, 2 lantai, yang disulap menjadi homestay, terdiri dari 3 kamar, 7 bed, dengan sangat banyak ruang untuk ngobrol-ngobrol santai. Ayo, saya ajak masuk. Begitu masuk, kita akan disuguhkan dengan pemandangan arsitektural bernuansa Jawa yang dipadukan antara tradisional Jawa dengan modern. Di sini dindingnya kita treatment, kita kasih bata tempel, memberikan kesan yang lebih natural, dipadukan dengan cermin yang model Jawa seperti ini ya. Ada ukiran-ukiran, kemudian ada ambelan melayang. Kemudian di sini ditegaskan lagi fungsinya sebagai foyer dengan menggunakan keramik namanya tegel panjan. Tegel panjan ini itu dia mengadopsi motif-motif tegel zaman dulu. Jadi memberikan kesan yang lebih kuat lagi, kesan arsitektur tradisional Jawanya. Ditambah lagi dengan perletakan lampu gantung yang seperti ini. Kemudian yang bisa terlihat lebih jelas lagi di arsitekturalnya mungkin bisa dilihat dari arkitraf yang kita letakkan, yang kita posisikan membingkai pintu utama yang sangat besar ini. Ini mempertegas nuansa dari kesan arsitektural Jawanya. Jadi konsep dari hunian ini, villa ini, itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan homestay atau villa yang kesannya tetap Jawa karena memang posisinya di kota Yogyakarta, tapi dia juga modern on the same time. Di sini ada area sitting area, di sini bisa untuk duduk-duduk, bisa untuk ngobrol-ngobrol di sini. Semua furniturnya menggunakan kayu solid. Ini untuk mempertegas kesan dari arsitektural tradisional Jawanya. Bergeser sedikit, di sini juga di sini juga lantainya kita bingkai ya, kita buat seolah-olah karpet, seperti karpet. Ini sama menggunakan tegel panjang juga dan mengadopsi pattern atau pola dari tegel zaman dulu. Oke, di sini juga bisa kita lihat untuk untuk dindingnya ini kita kasih semacam bata tempel juga ini untuk memberikan kesan lebih natural. Ada hiasan, ini hiasannya dari velg ban ini ya, ban sepeda anak-anak yang kita kumpulkan kemudian kita rangkai untuk menjadi hiasan. Beberapa bagian dari villa ini juga kita berikan sentuhan mural di dinding. Ini tuh untuk memberikan kesan yang lebih dinamis, lebih atraktif gitu ya. Kita ada beberapa gambar-gambar yang mempertegas tentang kota Yogyakarta itu sendiri, bahwasanya Yogyakarta itu istimewa. Itu. Jadi ini kita langsung jelasin sedikit ya mengenai apa aja sih yang kita desain, apa aja yang kita effort apa yang kita into homestay ini. Terus kita masuk ke dalam, ini adalah area yang lebih luas lagi. Ini adalah living roomnya. Jadi di hunian ini memang cukup luas area di lantai bawahnya ini. Terutama di area tengahnya ini tuh ada beberapa compound untuk duduk-duduk dan untuk common space-nya lumayan banyak. Di sisi tadi di sana di dekat pintu masuk tadi ada untuk area duduk-duduk. Kemudian masuk ke tengah sini ada juga untuk duduk-duduk dan untuk nonton TV. Nah, ini juga salah satu common space yang favorit banget nih. Memang sengaja kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Ini juga kita bedain nih pola dari lantainya. Aslinya lantainya motifnya seperti ini ya. Ini adalah lantai aslinya. Kemudian kita kasih pattern yang berbeda untuk mempertegas pembedaan fungsi ruangnya. Karena kalau secara layout sebenarnya ruangan ini tuh open plan, jadi dijadi satu kesatuan luas begitu ya. Nah, ini kita sengaja bedakan dari pola lantai untuk menegaskan pembedaan fungsi ruang. Tadi kalau misalnya kalian sempat lihat tadi di foyer itu ada divider ini tuh kita adopt dari pola batik.
Jadi ini juga memberikan kesan yang berbeda gitu ya. Jadi nggak terlalu see-through ke dalam. Karena di balik ini kita tempatkan untuk ruang makannya seperti ini. Mejanya cukup lebar. Ini bisa untuk rame-rame, untuk makan rame-rame. Ada lampu gantungnya. Ini juga asli dari Jogja nih. Masuk ini, pindah sebentar ke sini. Di sini ada dapur. Jadi kalau kalian stay di villa ini itu udah enak banget karena udah komplit banget. Di sini ada dapur bisa masak, kemudian di sini juga bisa cuci-cuci. Ini semuanya juga komplit. Di sini ada piring-piring, ada gelas segala macam. Jadi nggak perlu khawatir. Di sini ada kulkas, di sini ada dispenser. Ada satu kamar di bawah. Itu terdiri dari, kalau in totals ini ada 3 kamar. Satu di bawah dan ada 2 kamar tidur di atas yang cukup besar. Di bawah dia ada bunk bed, bisa dipakai untuk berdua. Kemudian di atas nanti ada yang bisa ada 3 bed dan ada yang bunk bed juga. Saya liatin dulu yang di bawah. Nah ini dia nih, ini adalah satu kamar yang ada di lantai bawah. Di kamar ini itu terdiri satu bunk bed. Sebenarnya bunk bednya untuk single juga agak lebih besar ya daripada ukuran single. Bisa untuk berdua juga sebenarnya kalau orangnya kecil-kecil gitu. Ini atas bawah, jadi bisa dipergunakan untuk 2 orang. Terus di sini juga sudah kita desain dan kita provide dengan meja. Masing-masing punya meja dan punya lemari. Lemarinya cukup proper dan cukup besar. Jadi untuk tamu yang mau stay agak lebih lama ini juga sangat-sangat nyaman sih. Oke, next saya liatin area outdoornya ya di sebelah luar. Ayo saya liatin area outdoornya. Area outdoor ini biasanya dipakai untuk bersantai. Di sini sudah disiapkan untuk day bed dan di sebelah sana juga ada area untuk laundry. Jadi kalau misalnya kalian datang di sini dan kalian stay di sini nggak usah khawatir, nggak perlu bawa banyak baju. Nanti kalau misalnya ada yang kotor bisa dicuci di sebelah sini, dijemur juga di sebelah sini. Jadi udah komplit banget. Ada satu lagi di sisi bawah sini ada kamar mandi. Tadi lupa saya liatin. Jadi di sebelah sini udah ada kamar mandinya. Kamar mandinya juga udah bagus banget. Udah bersih, ada wastafel, ada kloset, dan ada showernya juga. Tadi kalau misalnya kalian perhatikan, di sisi bawah itu juga lengkap dan sepeda ya. Itu sepeda juga bagian dari inventaris dari villa ini yang dipinjamkan. Kalau kalian nginep di villa ini. Sekarang kita mau lihat ke lantai 2 ya. Yuk. Oke, sekarang kita sampai di lantai 2. Di lantai 2 juga ada ruang keluarga yang nggak kalah luas. Jadi untuk kalian yang nanti misalnya nginep di sini dan dapat kamarnya di atas, nggak usah khawatir. Di sini juga ada satu area untuk nongkrong-nongkrong juga, bisa untuk ngobrol-ngobrol juga, ngobrol-ngobrol santai di sini. Di sini udah komplit. Di sini ada tempat untuk setrikaan juga. Ini semuanya masih satu tema ya, masih satu konsep. Semuanya nuansanya kayu, gitu. Oke, next kita kasih lihat. Ini ada satu kamar mandi. Kalau ini kamar mandi existing, ini sudah ada shower, ada wastafel, ada klosetnya juga. Terus ini kamar, satu kamar, another kamar yang tipikal dengan satu kamar yang di bawah. Ini juga bunk bed. Ya, even though sebenarnya ukuran bunk bed ini lebih besar daripada ukuran yang single, gitu. Kalau yang anak-anak mungkin bisa berdua nih. Ini atas bawah, kemudian di sini udah komplit dengan kita udah desain dan sudah kita equip dengan meja dan lemari yang sangat proper. Untuk long stay ini sangat recommended. Oke, next kita ke kamar sebelah. Again, ini kita aplikasikan kembali suasana seperti di bawah. Kita kasih lagi bata tempel untuk mempertegas kesan, kita highlight dinding ini tuh menjadi focal point-nya. Terus ini kita kasih hiasan fake window gini, jendela bohongan gini, ada cerminnya di sisi sebelah sini. Untuk di area sini juga sebenarnya adalah area untuk area duduk-duduk gitu ya. Biasanya sih di sini bisa digelar karpet untuk duduk-duduk. Again, dindingnya juga kita kasih penegasan dengan bata tempel juga dan ada aksesoris seperti itu. Ini kamar yang paling besar. Nah, kamar yang paling besar ini itu ada satu queen size, kemudian ada yang lebih kecil di sebelah sini, kemudian ada juga yang day bednya seperti ini. Jadi di kamar ini sebenarnya bisa dipakai untuk 4 orang.
gitu ya. 4 di sini bisa berdua, sendiri dan sendiri. Kemudian di sini juga komplit dengan wardrobe dan juga ada floating desk-nya seperti ini. Di sini juga ada shelves ya, buat naruh-naruh koper atau naruh-naruh barang. Nah, di sini dia punya kamar mandi sendiri di dalam. Karena supposedly ini adalah kamar utamanya. Ini juga udah komplit. Di dalam sini udah ada wastafel, ada closet dan ada shower. Semuanya ada air panas ya. Oke, di sini mungkin bisa kita lihat ada di dindingnya juga kita aplikasikan mural. Itu untuk memberikan kesan dan mempertegas mempertegas elemen dekoratif dan mempertegas kesan yang mau kita tinggalkan ke orang yang stay di kamar ini. Itu untuk keliling-keliling di villa ini. Untuk secara overall kita waktu itu mengerjakan villa ini tuh kurang lebih sekitar 3 bulanan. Jadi kondisinya bangunannya memang sudah existing dan effort yang kita put ke homestay ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan suasana Japanese dan tropical design di bangunan yang pada dasarnya stylenya adalah modern gitu. Jadi sewaktu kita mendesain, kita coba memadu-madankan antara desain-desain yang bernuansa kayu segala macam, kemudian we put some details di langgam-langgam arsitektural Jawa seperti itu. Dan akhirnya terciptalah Omah Luwanu villa yang tipe cempaka ini. Nah, untuk sahabat A+, kalau kalian bergerak atau kalian ada rencana untuk ke daerah Yogyakarta, jangan lupa kalian bisa untuk coba untuk stay di tempat ini. Karena tempat ini yang pertama luas, kemudian secara akses dia dekat banget dengan tourism objects yang ada di sekitar sini, bisa dekat ke Malioboro dan bisa ke keraton dan sebagainya itu cuma dalam hitungan menit saja. Kemudian di sini juga fasilitasnya cukup lengkap dan yang pasti keamanannya terjaga banget. Oke, untuk sahabat A+ yang ingin dibuatkan homestay seperti ini, mungkin kalian punya properti yang masih nganggur dan kalian berpikiran untuk merubah menjadi homestay, bolehlah kontak kita di bawah ini. Untuk kalian yang belum subscribe ke YouTube kita, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen dan di share juga. Siapa tahu ada teman, kerabat atau sahabat yang membutuhkan informasi itu. Untuk kalian yang belum follow IG kita, jangan lupa untuk di follow. Akhir kata, saya Fadli, saya cukupkan dulu untuk jalan-jalan kita di kota Yogyakarta hari ini. Kita ketemu lagi di pembahasan Omah Luwanu yang tipe yang satu lagi di next time. Oke, akhir kata saya Fadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.